Halo Designer, jumpa lagi di channel Bio Design. Nah, di video kita kali ini saya akan coba membahas atau membedah beberapa fitur-fitur penting yang ada di logo ground. Nah, fitur-fitur ini sangat penting ya buat teman-teman yang sekarang ini ataupun baru terjun di dunia logo ground dan ingin submit logo di sana. Nah, kira-kira apa saja fitur-fiturnya? Kita simak video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum teman-teman menyaksikan videonya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini dan ingin mendapatkan pengetahuan lebih seputar desain, silakan untuk klik tombol subscribe-nya yang berada di pojok kanan bawah. Dan jangan lupa juga ya, nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas salah satu beberapa atau fitur-fiturnya yang ada di logo ground ya. Yang pertama ini saya akan bahas tentang logos. Nah, di sini ada menu ya, overview, logos, client, money, account, start, dan help. Dan sebenarnya sih semua menunya penting, tapi di video kali ini saya akan membahas beberapa saja teman-teman yang menurut saya penting untuk teman-teman perhatikan. Nah, yang pertama ini adalah logos. Kalau logos ini tempat kita untuk mensubmit desain kita. Nah, menunya ada yang menu upload logo, ada menu logo I upload, logo purchase, favorite, logo review, dan logo process editor. Sebenarnya di sini saya tidak akan bahas semuanya, tapi cuma sebagian aja teman-teman. Oke, yang pertama ini adalah upload new logo. Nah, ini saya klik menunya. Nah, di sini kita bisa mengupload beberapa logo ya. Ini karena saya ada kendala akun, jadi tidak bisa masuk. Jadi di menu ini kita bisa mengupload beberapa logo. Misalkan kita kasih deskripsi, kemudian kasih teks, kemudian nama logo kita seperti apa. Nah, itu nanti kita larinya di menu logo I upload. Kita back ya. Kemudian ada lagi menu logo I uploaded. Nah, logo I uploaded ini adalah logo-logo yang sudah kita submit ya teman-teman ya. Di sini saya punya dua logos yang saya submit, dan ini adalah logo-logo saya yang pernah saya kirim di logo ground ya. Jadi kalau kita melihat di logo I upload ini, kemudian ada lagi client ya. Nah, klien ini adalah yaitu klien ya atau seller yang membeli logo kita. Menunya terdiri dari open project, finalis project, cancel project, dan testimonial. Nah, kita buka dulu yang open project. Nah, di sini ada keterangannya you have no open project. Itu artinya kita belum memiliki project dengan klien kita atau seller kita ya. Jadi misalkan logo kita itu ada yang beli ya, misalkan ada yang beli dari perusahaan mana itulah, nanti kita masuknya ke sini ke klien ini open project. Nanti di sini akan ada keterangannya ya project is here, karena ini belum ada project ya, jadi ini kosong teman-teman. Kemudian ada lagi receive finalized project. Receive ini seperti logo-logo kita yang sudah berhasil disubmit di logo ground ya, ataupun logo kita yang sudah melalui proses revisi, kemudian kita kirimkan desain file akhirnya ke klien. Nah, itu masuknya nanti ke archive atau finalis project. Kemudian kalau ini di menu biasa ya, cancel ini artinya membatalkan project. Testimonial ini testimonial dari klien yang sudah pesan desain kita. Kemudian langsung kita next ke menu berikutnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah menu yang cukup penting ya di logo ground, adalah money. Nah, ini kita masuk ke menu bagian yang berikutnya adalah money ya. Nah, money di sini adalah menu yang berfungsi untuk konfigurasi pembayaran, setting, dan kemudian jumlah earning kita. Nah, yang pertama ini adalah menu accounting sales, yang berikutnya adalah payment, yang berikutnya adalah expedited atau faster payment. Nah, saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu yang accounting sales. Accounting sales itu apa? Accounting sales ini biasanya fiturnya untuk dimana earning kita diperoleh, kemudian berapa logo kita yang terjual. Nah, ini masuknya ke accounting atau sales. Kemudian ada lagi menu lain yaitu payment setting teman-teman. Payment setting ini penting ya. Jadi kita misalkan fungsi dari payment ini adalah untuk alat pembayaran ya, alat pembayaran kita ketika kita menerima pembayaran dari logo ground.
atau logo kita berhasil terjual di logo ground. Nah, nanti kita transfer atau pembayarannya itu melalui payment setting ini. Nah, untuk payment setting di sini di logo ground ini cuma ada satu ya teman-teman ya. Jadi belum ada alternatif lain. Di sini cuma terdapat satu, yaitu PayPal yang bisa kita gunakan untuk mencairkan pembayaran kita dari bank PayPal ke bank lokal kita. Nanti kita isikan alamat email kita untuk PayPal ya. Bagi pengguna PayPal nanti emailnya apa teman-teman, nanti kita isikan di sini. Kemudian jika sudah, langsung kita save teman. Kemudian kita beralih ke menu berikutnya, yaitu account detail. Kita klik. Nah, account detail ini adalah konfigurasi seperti profil kita ya. Misalkan kita ingin mengubah nama kita, mengubah username, kemudian mengubah password, alamat, nomor telepon, negara, dan lain-lain, kita mengubahnya di account detail. Sini ada pilihannya, teman-teman tinggal explore saja. Kemudian kita bisa mengubah passwordnya yang ingin kita ganti. Misalkan di sini passwordnya misalkan mau diganti apa, ini kita bisa change password di sini. Kemudian kita berikutnya adalah email preference, kita klik. Nah, email preference ini email yang fasilitas yang kita gunakan untuk mengganti email kita. Misalkan emailnya kok nggak mau yang ini, kita ganti. Nah, kita tinggal klik edit di sini teman-teman. Nanti otomatis akan ada pengaturan perubahan nama, kita isikan di sini username apa, primary emailnya apa, kemudian secondary apa, dan lain-lain. Kemudian nanti langsung kita save change ya, jangan lupa kita save change teman-teman. Kemudian ada menu lain lagi, notification. Nah, notification ini biasanya semacam pemberitahuan ya, seperti biasa ya, kayak di web yang lain, pemberitahuan ketika kita ada logo yang beli, ataupun ada pemberitahuan dari klien yang penting, ataupun ada project tambahan dari klien. Nah, itu kita masuknya ke notifikasi. Nah, yang berikutnya adalah start. Nah, kalau start ini menunjukkan logo-logo yang biasanya laris di logo ground. Terdiri dari menu kategori statistik, dan juga keyword. Nah, mungkin menu ini tidak akan saya bahas khusus di video ini ya. Mungkin saya akan bahas di video berikutnya, karena kalau saya bahas di sini nanti videonya akan kepanjangan ya teman-teman, dan malah itu tidak akan efektif. Jadi saya akan perinci aja dan saya ringkas saja. Statistik ini biasanya untuk mencari statistik logo yang laris berdasarkan pencarian. Nah, kalau keyword ini adalah keyword yang dipakai oleh desainer ya, biasanya untuk menjual logo-logo yang laris. Nah, mereka logonya bisa laris itu seperti apa sih keywordnya, nanti kita lihatnya di keyword ini. Kemudian ada lagi adalah fasilitas help. Nah, ini mungkin fasilitas yang seringkali dilupakan oleh kita desainer ya, ataupun desainer logo yang biasa bermain di logo ground. Nah, menu-menunya ada desainer forum, client fact, desainer handbook. Nah, ini yang paling penting. Kemudian getting logo approve. Ini saya akan bahas 3 saja di sini. Pertama ini adalah desainer forum ya, teman-teman. Kita perhatikan, kita klik di sini. Nah, kalau desainer forum ini biasanya tempat untuk kita berdiskusi, kita bertanya, kita menjawab pertanyaan antar sesama desainer. Nah, ini kita kliknya di menu forum desainer ya. Ini ada beberapa nama-nama desainernya, kita tinggal klik aja. Kemudian kita back ke menu lain. Yang penting ini adalah desainer handbook ya teman-teman. Kita klik di sini. Nah, ini mungkin video yang sudah pernah saya bikin ya. Kalau desainer handbook ya, teman-teman harus baca handbook, teman-teman harus lihat handbook. Nah, itu pentingnya handbook ya teman-teman, yaitu tempat untuk kita bisa melihat atau beberapa persyaratan yang kiranya diperlukan sebelum kita submit logo di logo ground teman-teman. Nah, ini kita bacanya di handbook. Di sini ada tertera pembayarannya seperti apa, terus melalui apa, kemudian delay paymentnya kenapa, kemudian perhitungannya gimana, cara refund dolarnya gimana, kemudian cara berkomunikasi dengan klien. Kemudian di sini juga ada logo requirement, yaitu syarat-syarat file-file apa saja yang perlu kita upload di logo ground. Ini ada di logo requirement teman-teman. Kemudian ini adalah kategori logo-logo yang biasa kita submit dan kira-kira bisa kita upload ya.
Syarat-syaratnya ini seperti apa, seperti ukurannya 600 kali harus 600 pixel nih ya teman-teman. Ini detailnya ada di sini ya teman-teman, di logo requirement. Kemudian ada logo finalisasi juga. Ini tempat kita menceklis mengirimkan desain final kita. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya nanti, dan bisa explore sendiri. Pokoknya di sini udah lengkap banget teman-teman. Kalau masalah tutorial ya, kemudian cara-cara pembayaran, kemudian cara-cara agar logo kita di approve gimana, nih ada di logo ground itu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing cari tutorialnya di mana, kesana kesini. Di sini sudah ada fasilitasnya. Tinggal teman-teman cari, tinggal teman-teman perhatikan brief-briefnya, nanti teman-teman bisa. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah kita next. Di sini ada getting logo approve ya teman-teman. Nah, getting logo approve ini dimana kita bisa mencari tahu logo-logo apa saja yang kiranya bisa di approve di logo ground. Nah, teman-teman carinya di sini. Ini kan ada keterangannya nih, general guideline, logo should be unique. Misalkan logonya kita harus unik, kemudian simple, kemudian ini ada TD ya. Kemudian ini juga ada lagi contoh-contoh logo yang salah ya, yang nggak boleh kita upload ya. Kriterianya seperti ini sudah ada ya teman-teman. Tinggal teman-teman perhatikan, dan ini juga ada kriteria logo yang boleh diupload dan logo-logo yang sukses ini seperti apa, ini juga ada. Kemudian ini ada beberapa logo-logo yang harus kita hindari saat kita submit logo ground, ini juga sudah ada teman-teman. Ini yang ada tanda silang ya. Ini juga ada tanda logo-logo yang bisa kita approve. Ini di sini pokoknya sudah lengkap banget teman-teman. Kalau masalah logo ground ya, nah, teman-teman perhatikan syarat-syaratnya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial logo ground kita kali ini. Semoga video kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman seputar logo ground. Yang penting kalau misalkan teman-teman ada yang bingung seputar fitur-fitur yang logo ground, ada yang belum tahu, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar saya bertambah semangat untuk bikin konten-konten video berikutnya. Oke, sekian dulu video kita hari ini, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam.